Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ermasyata Muhammad dengan NIM 72111419176. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem. Yang pertama ada pendekatan sistem. John Dewey mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlibat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. 1. Mengenali kontroversi. 2. Mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. 3. Membentuk satu pertimbangan. Pendekatan sistem sendiri yaitu serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih telah berhasil. Meskipun banyak uraian mengenai pendekatan sistem mengikuti pola dasar yang sama, namun jumlah langkahnya dapat bervariasi. Kita menggunakan 10 langkah yang dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama ada upaya persiapan. 3 langkah persiapan yang harus dikerjakan secara beruntun. Langkah-langkah ini dapat terjadi selama jangka waktu yang lama. Dimulai dari 1. Melihat perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Tahap yang kedua ada upaya definisi. Manajer atau seorang di dalam unit manajer mengidentifikasi masalah atau gejalanya. Setelah masalah teridentifikasi, manajer dapat menghubungi seorang analis sistem untuk membantunya dalam memahami masalah. Upaya tersebut terdiri dari 2 langkah, yaitu melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem dan menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Lalu tahap yang ketiga ada tahap solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Langkah-langkahnya ada 5, yaitu mengidentifikasi solusi-solusi alternatif, mengevaluasi solusi-solusi alternatif, memilih solusi terbaik meliputi analisis, pertimbangan tawar-menawar, lalu solusi, dan langkah yang terakhir ada menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Lalu yang selanjutnya ada siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah suatu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Lalu ada SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urut-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Selanjutnya ada prototyping. Prototype atau prototyping adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembangan dan calon pengguna. Proses pembuatan prototype ini disebut prototyping. Lalu jenis-jenis prototype ini apa? Terdapat 2 jenis prototype, yaitu evolusioner dan persyaratan. Prototipe evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas dalam yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Prototipe ini kemudian dilanjutkan produksi. Ketika persyaratan ditentukan, prototipe persyaratan telah mencapai tujuannya dan proyek lain akan dimulai untuk pengembangan sistem baru. Lalu daya tarik dari prototyping sendiri itu adalah pengembangan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam mengembangkan sistem. Pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang harus diharapkannya. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan aplikasi cepat. RAD atau Rapid Application Development membutuhkan 4 unsur penting, yaitu manajemen orang, metodologi, dan alat-alat. Lalu pengembangan berfase. Pengembangan berfase ini terdapat 4 tahapan perkembangan, yaitu yang pertama investigasi awal, analisis pengembang, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan yang terakhir pengujian dan pengembangan sistem. Lalu ada fase-fase modul. Fase-fase modul terintegrasi ke dalam pengembangan sistem. Jika prototyping paling sesuai digunakan untuk sistem kecil, metodologi RAD paling sesuai digunakan untuk sistem besar, maka pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Lalu yang selanjutnya ada desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat, dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan-kemajuan ini.
Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar seperti mengebor untuk mencari minyak dan memproduksi suatu bagian manufaktur. Selanjutnya, inisiasi strategis proyek-proyek BPR. Inisiasi strategis dibagi menjadi 3. Yang pertama, rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik berasal dari intelijen bisnis. Perusahaan sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membongkarnya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Yang kedua, rekayasa ulang. Rekayasa ulang atau re-engineering adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Dan yang ketiga, pemilihan komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya ada alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data, yang mempergunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Pemodelan proses sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada diagram arus data, yaitu penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu 1 unsur-unsur lingkungan, 2 proses, 3 arus data, dan 4 penyimpanan data. Lalu pemodelan proses yang kedua adalah kasus penggunaan. Kasus penggunaan atau use case adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sekunder. Nah, selanjutnya ada manajemen pokok. Sejalan dengan pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh perusahaan, proyek-proyek akan dikelola oleh suatu hierarki manajer yang dapat terdiri atas komite eksekutif, steering committee SIM, dan seorang manajer proyek untuk setiap tim pengembangan. Steering Committee SIM ini berfungsinya adalah menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Manajemen proyek yang lainnya juga ada kepemimpinan proyek, mekanisme manajemen proyek, dan ada dukungan web dari manajemen proyek. Lalu yang terakhir ada mengestimasi biaya proyek. Yang pertama, input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown structure atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Lalu yang kedua, output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku. Estimasi seperti ini dapat disempurnakan kembali selama proses berlangsung untuk mencerminkan tambahan informasi seiring dengan semakin jelasnya proyek tersebut. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.